فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, semua persiapan yang akan saya sampaikan ini Pak, sifatnya sunnah seluruhnya, nggak ada yang menyimpang. Kalaupun nggak terjadi ternyata kiamat 1000 tahun lagi, ini tetap akan bermanfaat dan berguna, nggak ada yang sia-sia Pak. Satu, coba lihat, menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Perintah Nabi SAW, walaupun besok dah mau kiamat, hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang bisa kamu tanam, kata Rasulullah. Ini bukan omong kosong Pak. Barusan saya ketemu dengan Presiden Petani Kurma se-Indonesia, barusan di kantornya di Depok, Bapak Muhaimin Iqbal. Beliau pernah diundang kemari belum? Bapak Muhaimin Iqbal ini dah go internasional di mana-mana dunia, termasuk di Dubai. Barusan ini beliau dipanggil karena beliau diberi oleh Allah ilham dan kepakaran yang luar biasa dalam masalah dunia pertanian dan peternakan. Nah, saya baru dari kantornya sekarang, barusan dari kantornya tadi menuju kemari. Kami bercerita tentang kurma. Subhanallah, saya nggak sempat menceritakan panjang lebar tentang kurma. Tapi kenapa Nabi memilih kurma? Makanan yang paling tahan itu apa? Kurma nggak? Kurma. Kurma ini kalau pandai kita menyimpannya, apalagi masih di dahannya, insya Allah dia mampu bertahan 1 tahun lebih. Dan 1 butir kurma itu kalau kita makan bisa membuat tubuh kita selamat, kuat dalam 3 hari Pak. 1 butir biji kurma. Ini kekuatan yang ada dalam kurma. Baik, siapkan kurma. Sekarang beliau menganjurkan kepada umat Islam sebanyak-banyaknya, khususnya di Indonesia, tanamlah kurma. Ustadz, berbuah enggak? Beliau ada ilmunya dan ada teknologinya, dan itu gampang, enggak sulit. Enggak sulit. Insya Allah kalau mau kontaknya nanti saya kasih. Ya, mana nomor HP beliau? Tapi beliau lebih mengarahkan kepada bagian manajemennya. Soalnya kalau semua orang kontak beliau, mencret juga beliau. Baik, kaum muslimin, ini kurma. Beliau mengatakan sebaiknya di Polybag dipersiapkan membuat tanam-tanaman kurma di halaman rumah kita. Kenapa? Subhanallah, secara ilmiah dan telah dibuktikan oleh Bank Indonesia saat mengutus tim ahlinya ke Thailand, 1 batang kurma itu sama penghasilannya dengan 1 hektar sawit yang jadi. Penghasilan fulusnya ya. 1 batang kurma sanggup menampung beban hidup dan biaya hidup 1 keluarga. 1 batang kurma. Orang yang punya 10 batang kurma saja dan itu jadi, dijamin kaya sudah. Di Arab memang kayak gitu Pak. Karena kurma ini penghasilannya besar. Itu di segi penghasilan ya. Sementara di segi jaminan hidup ini lebih tahan Pak. Apalagi menghadapi dukhon dan segala macamnya. Baik, kita lanjut. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Nggak mengandalkan keran lagi. Keran ini mengandalkan teknologi nggak? Saat teknologi musnah, air pun terputus sampai ke kita. Jadi di rumah-rumah hendaknya sudah punya sumur bor. Sumur bor masih menggunakan listrik. Sementara elektromagnetika yang sangat tinggi yang dihasilkan oleh sidrid tadi atau meteor tadi menjadikan semua sinyal dan listrik padam selama-lamanya di muka bumi. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi mengandalkan listrik. Maka persiapan air sumur kayak dulu, air yang pakai timba, ini sudah layaknya. Yang sudah mengubur sumurnya baik digali kembali. Taib. Berikutnya mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Ya. Uang kertas ini kata Rasulullah, saat Al-Mahdi keluar, kalian semua akan kembali ke dinar dan dirham, ke emas dan perak sebagai mata uang kalian. Uang kertas kalian akan seperti daun-daun kuning yang berserakan di pinggir-pinggir jalan, dipermainkan oleh anak-anak dan kalian tidak peduli dengannya. Subhanallah, ini nubuat Nabi Pak. Sekarang Bapak tahu perkembangan ekonomi dunia. La haula wala quwata illa billah. Semua pakar dan ahli ekonomi dunia sangat meyakini bahwa 2017 adalah masa transisi yang paling mengerikan dan 2018 adalah kiamat ekonomi. 2018 kekacauan akan terjadi. Amerika, Rusia, Cina, negara besar sudah tahu persis uang kertas ini tidak lama lagi tidak akan dipakai. Maka mereka berlomba-lomba memperbanyak emas mereka. Cina gila-gilaan beli emas di mana-mana dan itu mereka sembunyikan agar tidak menjadi emasnya menjadi tinggi sekali dan sulit mendapatkan. Makanya negara-negara kita dirampok emasnya di mana-mana, di Irak, di Libya, di Indonesia. Bagaimana bisa memperbanyak emas mereka perbanyak. Jadi yang punya uang kalau memang ada rezeki, kalau berlebih ya, baik mulai sekarang nabunglah dalam bentuk emas batangan. Simpen diam-diam, suami istri saja yang tahu. Jangan diumumkan ke orang.
Oh, saya udah mulai nyimpen, insya Allah dirampok maling. Ya, simpen diam-diam. Toh emas ini kapan-kapan perlu bisa dijual nggak? Nggak ada ruginya. Buat sumur timba ada ruginya nggak? Nggak ada ruginya. Semua yang kami sarankan nanti sebagai persiapan ini realistis, Pak. Nggak ada ruginya. Kalaupun nggak terjadi kiamat masih lama lagi, pohon kurma tetap perlu nggak bagi kita? Perlu, Pak. Dan pohon kurma ini ternyata salah satu di antara penyelamat air di muka bumi. Dia bertolak belakang dengan pohon sawit. Sawit malah mematikan air, merusak tanah. Sementara kurma kebalikannya. Ya, lanjut. Mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual seperti kompor, ya, kompor sumbu, ya. Kemudian korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain. Dan ini diperlukan, Pak. Sumber minyaknya dari mana? Gampang, dari tanam-tanaman, dari buah pala dan segala macamnya bisa jadikan sumber minyak. Ya, baik. Terus menyiapkan alat-alat survival yang manual. Silakan apa saja alat survival. Kemudian masker dan kacamata renang. Masker yang dipakai oleh pemadam kebakaran kalau bisa Pak beli. Udah dijual umum kok sekarang, pakai online juga bisa. Itu penting ketika dukhon terjadi, mata kita perih nggak dengan debu yang sangat tebal? Bernapas pun susah nggak? Susah kaum muslimin, itu perlu. Kalaupun seandainya masker biasa saja nggak apa-apa, untuk bawa motor masih perlu nggak sehari-hari kita pakai? Jadi, kacamata renang itu perlu nggak? Perlu, karena perihnya mata kita. Toh ketika berenang juga bisa dipakai kok, kan begitu kan? Nggak akan kesimpan di gudang insya Allah. Baik, terus memiliki alat-alat bela diri manual, bukan hanya memiliki, juga ahli dalam memakainya. Samurai, pedang-pedang yang memang tidak mudah patah ketika beradu dengan besi lain. Ya, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lainnya. Ini mulai dipersiapkan. Toh orang kafir di Eropa sekarang mempersiapkan dari besi-besi terbaik. Mereka sudah membuat pedang dalam jumlah jutaan kaum muslimin. Mereka tahu tak lama lagi dunia akan kembali perang dengan senjata manual. Sementara di mana-mana terjadi banyak perampokan, pembunuhan. Saat itu kaum muslimin, lihat terus ke bawah. Kita memerlukan alat dan obat-obatan tibbun nabawi seperti alat bekam dan segala perangkatnya, mengerti cara meracik obat. Subhanallah, Allah memberikan kepada Bapak Muhaimin Iqbal ilmu yang luas berkaitan dengan tanam-tanaman. Bapak belajarlah Pak selagi beliau masih hidup. Beliau mengatakan gratis belajar dengan saya 3 bulan, makan minum ditanggung, dijonggol di tempatnya. Tapi hendaknya yang diutus adalah yang ahli dalam peternakan. Yang ahli dalam pertanian. Bagaimana tumbuhan ini bisa dibuat sebagai obat apa? Ini bisa dijadikan sebagai makanan apa? Beliau ajarkan insyaAllah ta'ala. Dan konsepnya dengan Al-Quran. Sehingga beliau terkenal dengan sebutan Taman Al-Quran. Ingat Pak, dunia sudah memperebutkan beliau. Luar-luar negara kita sudah banyak memperebutkan beliau. Beliau ada di sini. Ya. Dan beliau bukan hanya sendiri, beliau dengan tim. Oleh karena itu belajarlah dengan beliau. Taib kaum muslimin. Terus, nah di sini jika sudah dekat. Jika sudah dekat, apa maksudnya? Bagaimana cara menandakan jika sudah dekat? Gampang, nanti baca di sini hadisnya berkaitan dengan dukhon, Pak. Dukhon kan yang pertama kan? Berkaitan dengan dukhon, Nabi mengatakan di langit 3 hari 3 malam atau 1 minggu lamanya kalian akan menyaksikan ada bintang berekor yang mengelilingi bumi. 1 bumi bisa menyaksikannya. Jika itu sudah kalian saksikan, maka bersiap-siaplah kalian mempersiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Ini menandakan jika sudah dekat. Saat itu teknologi masih bisa dipakai. Mobil kita masih bisa meluncur. Pesawat masih bisa dipakai, Pak. Tapi ketika meteor sudah jatuh, maka semua teknologi berhenti. Nah, ketika sudah melintas di sana sini meteor ini selama 3 hari atau sampai 1 minggu kata Rasulullah SAW, saat itu sudah sebaiknya hijrah ke pedusunan yang sudah dipersiapkan dari sebelumnya. Disebut dengan pedusunan atau perkampungan akhir zaman. Yang berhak kita jadikan calon penghuni perkampungan itu hanyalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman, karena kita akan saling jaga-menjaga nanti. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kitalah yang akan pasang badan kalau ada para perampok yang akan datang, Pak. Saat huru-hara terjadi, Pak, semua orang akan egois. Pokoknya dia bisa hidup, keluarganya hidup walaupun bunuh orang lain, merampok ke sana kemari. Itu pasti terjadi. Belum apa-apa kemarin tahun 1998 ya. Bagaimana bentuk ketegangan di Jakarta? Padahal belum apa-apanya, betul nggak? Masing-masing orang sudah ngasah pedang, sudah ronda-ronda malam, sudah merampok di mana-mana, betul nggak? Apalagi nanti benar-benar dalam kekacauan yang tingkat tinggi kaum muslimin. Nah, saat itu kita perlu komunitas kampung yang orang-orang beriman ngisinya semua. Dari sekarang, Pak, dari sekarang. Saya menganjurkan setiap provinsi
Setiap kabupaten hendaknya ada perkampungan muslim. 10 hektar setidak-tidaknya. Gabunglah orang-orang yang cukup berduit. Nanti kaplingkan 200 meter per 200 meter. Masing-masing bangunlah bangunan yang manual saja. Nggak usah mahal-mahal. Cukup 50 juta, 60 juta sudah bangun bangunan manual. Nah di situ nanti, di mana kalau sudah jelas semuanya menuju ke sana orang-orang beriman dan sudah siap jaga menjaga, lindung melindungi. Insya Allah kalau sudah bersatu macam itu, takut orang datang ke kampung kita, Pak. Sementara kita saling memelihara dan iman juga saling dipelihara. Ini penting. Jadi bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Setiap kota, bukan kota ya, setiap kabupaten hendaknya ada satu, minimal setiap provinsi ada satu. Saya di Sumatera Barat itu tugas saya. Sahabat kami di Riau itu tugasnya. Di sini ada juga yang sedang membuat di Banten. Ada kalau Arifin Ilham membuat di Gunung Sindur. Hafizahullah. Masing-masing kita hendaknya berpikir keras mempersiapkannya dan pasarkan. Tapi yang berhak masuk adalah orang-orang yang lulus dalam seleksi. Orang yang beriman, pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mau salat berjamaah 5 waktu di masjid, wanitanya wajib pakai jilbab, laki-lakinya siap untuk latihan kuda dan memanah dan latihan bela diri untuk mempersiapkan diri, kemudian baru gabungnya di sana setelah jelas-jelas pasti ya. Kalau masih belum pasti, nikmati saja ibu kota dulu. Tinggal di sini, bekerjalah di sini. Tapi kalau udah pasti pindah langsung ke sana. Dan ini perlu dipersiapkan sekarang. Paham? Baik kaum muslimin. Selanjutnya, jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Mobil ada, jual cepat. Saat udah pasti ya, jual sama orang, pokoknya harganya 150 juta. Terbeli oleh orang 70 juta juga nggak apa-apa. Tapi bapak bisa cepat menggunakan itu untuk hal lain yang positif. Mobil masih diperlukan 2-3 hari Ustadz, rental aja mobil orang. Gampang ya, menuju ke sana. Habis itu suruh orang lain nganterin. Sopirnya dibawa dari dia. Sudah, intinya kita udah selamat duluan, beli tiket segala macamnya. Kalau perlu bawa satu keluarga pergi ke Mekah, Madinah. Disitulah negeri yang paling aman nanti di akhir zaman.